bahwa JIS itu digunakan gitu. Sangat gembira sekali. Tapi yang kita kan dramatisasinya itu aja. Kalau dari awal kalimatnya adalah kita beruntung selain memiliki stadion yang hebat seperti GBK, tapi juga ada JIS. Namun belum rampung, butuh merampungkan stasiun transportasi publik. Bagus. Ini keren. Datang ke JIS tidak standar FIFA. Kan itu yang jadi problem gitu loh. Sementara FIFA-nya belum datang. Sayang nggak JIS ini udah bertahun-tahun nggak dipakai itu bola. Sayang banget loh. Niat kita baik. Kita pengen supaya JIS itu bisa dipakai. Niat kita baik banget. Cuma sayangnya karena katanya bahasanya tidak menghargai. Hanya gara-gara itu. Jadi ini masalah penghargaan terhadap kata-kata. Jadi Solo itu yang bangun siapa? Itu saja kami perbaiki. Nggak ada masalah. Tugas utama PSSI itu bukan hanya merenovasi. Tugas utamanya adalah memajukan sepak bola Indonesia. Membuat kompetisi yang teratur dari mulai usia dini sampai usia 20 sampai mulai besok Indonesia bertanding World Cup di Olimpiade. Harapannya bisa menang dong. Saya adalah saksi salah satu di antara 100.000 orang lebih di tahun 76 ketika Indonesia gagal melampaui Korea Utara untuk masuk Olimpiade. Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi menyoroti Persatuan Sepak Bola Indonesia. Federasi yang diketuai Erick Thohir itu disebut hanya heboh di bidang politik. Di sisi lain, ia menilai prestasi PSSI tidak sementareng kehebohan politik yang ditimbulkan. PSSI lebih heboh politiknya ketimbang prestasinya. Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi aset yang ingin diperbaikin. Nah kalau dibilang anggarannya JIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun, gitu kan? Dan kita ingin bangun dari tidur sepak bola kita. Ayo, kita sama-sama memaksakan diri, dan berkomitmen. Ayo suksesan U17 ini. Untuk apa? Bangsa Indonesia, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa, gitu. Jangan gagal terus. Nah, saya berharap ini perdebatan yang tidak bermanfaat. Dan kita di sini PSSI, saya sendiri menjamin bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks politik. Ini benar-benar niat baik bersama-sama kita ingin memperbaiki. Gitu kan? Nah, rumput perdebatan yang itu didebatin lagi. Ini ahlinya yang nggak selesai. Nanti ada polemik lagi nih, saya angkat lagi. Misalnya, lapangan titik-titik lolos, lapangan titik-titik tidak lolos. Padahal yang ini lebih bagus, yang ini kurang bagus. Ada penilaian sendiri. Bahrum Ahmadi juga menyoroti pagelaran Piala Dunia U17 yang mempertanyakan kenapa kegiatan internasional itu dihelat di Jakarta, bukan kota lainnya. Piala Dunia U17 akan dipusatkan di Jakarta, loh kenapa nggak jadi Bandung atau Bali PSSI? Apalagi Jakarta International Stadium disebut akan menjadi lokasi pembukaan. Karenanya ia berspekulasi stadion alternatif yang disediakan tidak lolos standar FIFA. Sementara itu, JIS yang riuh jadi kontroversi beberapa waktu lalu malah akan dijadikan lokasi pembukaan. Jangan-jangan stadion alternatif tidak lolos FIFA akhirnya digelar di JIS yang kata PSSI tidak standar FIFA. Kata International Stadium ini kan stadion internasional, jadi kita harus bangga kita punya stadion internasional, ada 2 setidaknya di Jakarta, ada GBK dan juga ada Jakarta International Stadium. Cuma permasalahannya adalah di sini stadion baru yang masih perlu maintenance dan juga penambahan sisi-sisi yang belum sempurna. Karena itu langkah-langkah dari pemerintah dan juga PSSI untuk menggolkan JIS sebagai rumah Piala Dunia ini harus kita dukung dan hentikan segala polarisasi, polemik terkait dengan urusan politik. Karena ini Piala Dunia adalah event olahraga, bukan event politik. Dan Presiden sebenarnya sudah menyatakan kita harus bisa memisahkan antara politik dengan olahraga sehingga ke depan olahraga kita bisa jalan dengan lex sportivanya, dengan kekhususan hukumnya. Bukan cuma akhiri polemik soal Jakarta International Stadium, soal perbaikan dan penyempurnaannya, justru harus kita bersama-sama kita dorong. Dan yang paling penting adalah jangan lagi ada PDIP di sepak bola. Bukan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi yang saya masuk adalah Piala Dunia isinya politik. Jangan sampai kemudian kita gagal lagi jadi tuan rumah Piala Dunia setelah U20 hanya gara-gara intervensi politik atau kepentingan politik yang dikedepankan dibanding kepentingan sepak bola. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal kondisi Jakarta International Stadium yang disebut tidak sesuai standar FIFA. Anies menekankan bahwa semua fasilitas yang dibuat pasti merepresentasikan siapa pemimpinnya. Yang penting semua fasilitas yang dimiliki oleh Republik ini sesungguhnya dibangun oleh kita. Menurut Anies, baik dan buruk suatu infrastruktur menjadi citra pemerintahan yang membangunnya. Baiknya sebuah tempat adalah baiknya kita, kurangnya sebuah tempat adalah kurangnya kita, karena ini kita semua yang mengerjakan. Di sisi lain, Anies berharap gelaran Piala Dunia U17 bisa terselenggara dengan berbagai fasilitas yang mumpuni. Meski tidak mengatakan secara langsung, Anies menyinggung soal berbagai kelebihan dari JIS. Ia berharap mudah-mudahan pelaksanaan Piala Dunia U17 bisa memiliki fasilitas yang baik. Nama baik Indonesia juga terjadi. Dan biar dunia juga melihat bahwa di Indonesia ada sebuah tempat yang bisa memfasilitasi lebih dari 80.000 orang, yang atapnya bisa ditutup, sehingga kalau musim hujan, ketika hujan pun bisa dipakai, yang bisa memfasilitasi prinsip pembangunan green building dengan grade platinum. Ini disyukuri. Jadi ada pun hal-hal teknis, biarkan orang-orang teknis yang menyelesaikannya. FIFA tengah melakukan pengecekan pada sejumlah venue yang bakal dipakai untuk menggelar Piala Dunia U17. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan, pembahasan venue Piala Dunia U17 baru bisa dilakukan setelah proses pengecekan berlangsung. Menurutnya, inspeksi yang dilakukan FIFA bakal berjalan kurang lebih selama seminggu. Akhirnya FIFA hadir untuk inspeksi seluruh stadion yang berpotensi dan menjadi opsi untuk digunakan untuk di U17. Jadi kalau hasilnya ini belum ada karena ini menunggu nanti setelah inspeksi ke seluruh stadion yang akan digunakan di U17. Nah, dari rumput sendiri saya juga belum adanya laporan final. Tapi apapun itu ya nanti kita akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi standar FIFA. Akhir memang yang dipaparkan PSSI karena U17 ini kemungkinan hanya 4 stadion dan mungkin ada perhitungan bahwa di U17 ini antusiasnya sangat berbeda dengan U20 dan harus diingat ini juga semi-semi harus ada target dari pemasaran tiketnya dan mungkin itu yang pihak PSSI berhitung. Nah, kemungkinan paling memungkinkan itu di Jawa. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki infrastruktur di sekitar Jakarta International Stadium setelah lapangan tersebut menjadi opsi venue pertandingan Piala Dunia U17. Beberapa infrastruktur di sekitar JIS yang diperbaiki antara lain 2 ruas jalan, trotoar, dan penerangan. Perbaikan itu dilakukan di 2 lokasi, yakni di Jalan Danau Sunter Barat dan Jalan Sunter Permai Raya.